Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya. Langsung saja, nama saya Nurfiana, dosen pembimbing yaitu Ibu Khairiani, MSc PhD. Judul proposal saya yaitu Analisis Kesulitan Siswa SMP kelas 7 SMPN 1 Tanah Luas pada materi himpunan. Pembahasannya, yang pertama, matematika adalah ilmu yang dipandang sulit oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena matematika yaitu objek yang abstrak dan juga memerlukan kemampuan nalar yang lebih tinggi. Kebanyakan siswa memandang bahwa matematika ini adalah materi yang sangat sulit dan hanya dipenuhi dengan rumus, sehingga mereka bosan untuk belajar matematika. Yang kedua, matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena matematika yaitu selalu terlibat dalam setiap kegiatan. Poin yang ketiga yaitu materi himpunan merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk dipelajari, khususnya bagi siswa-siswi kelas 7 tingkat SMP, yang berguna untuk mempermudah mereka dalam memahami notasi serta simbol dan soal dalam bentuk matematika. Tujuan penelitian. Tujuannya yaitu agar peserta didik dapat memecahkan masalah dalam materi himpunan serta dapat menambah ilmu yang lebih terhadap apa yang telah dipelajari. Definisi. Kesulitan belajar matematika adalah suatu kondisi di mana anak didik kesulitan dalam belajar memahami permasalahan yang telah diberikan, kesulitan menentukan strategi penyelesaian yang tepat, ketidakmampuan dalam menerjemahkan ke dalam bentuk matematika. Kesulitan belajar ini terjadi karena ketidaktelitian, keterampilan, serta kecepatan dalam berpikir yang mana kecepatan tersebut sangat diperlukan saat mempelajari matematika, tidak terkecuali pada materi himpunan. Soal himpunan. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Maka nilai dari A irisan B yaitu A, himpunan A yaitu 1, 3, 5, 6, 7, dan 9. Himpunan B 2, 3, 5, dan 7. A irisan B yaitu 3, 5, dan 7. Soal yang kedua, diketahui X sama dengan himpunan X sedemikian hingga X lebih kecil dari 6, di mana X anggota bilangan asli, dan Y sama dengan himpunan X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan negatif 1, dan X kurang dari atau sama dengan 5, di mana X anggota bilangan bulat. Maka anggota X irisan Y adalah X sama dengan himpunan X sedemikian hingga X lebih kecil dari 6, di mana X anggota bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Y sama dengan himpunan X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan min 1, dan X kurang dari atau sama dengan 5, di mana X anggota bilangan bulat, yaitu min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. X irisan Y sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Soal yang ketiga, dari 40 anak diketahui 16 anak yang suka menulis, 22 yang suka membaca, dan 12 anak yang tidak suka menulis dan membaca. Banyaknya anak yang suka menulis dan membaca adalah, misalkan S sebagai himpunan semesta, A sebagai suka menulis, B suka membaca, T tidak suka keduanya. Diketahui jumlah S sama dengan 40 anak. Jumlah A 16 anak, jumlah B 22 anak, jumlah T 12 anak. Ditanya banyaknya anak yang suka menulis dan membaca. Jumlah S sama dengan jumlah A ditambah jumlah B ditambah jumlah A irisan B ditambah jumlah T. 40 sama dengan jumlah A 16 ditambah jumlah B 22 ditambah jumlah A irisan B yaitu X ditambah jumlah T yaitu 12. 40 sama dengan 50 dikurang X. X sama dengan 10. Metode penelitian. Yang pertama, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mana bertujuan untuk menggambarkan dan juga menganalisis di mana letak kesalahan siswa dalam menyelesaikan persoalan serta materi himpunan.
dan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Metode ini dipilih untuk mengetahui lebih dalam dan juga terperinci dari suatu permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan datanya juga menggunakan wawancara dan dokumentasi. Yang kedua, penetapan subjek dalam penelitian ini berdasarkan hasil ulangan siswa. Subjek yang telah ditentukan kemudian diwawancarai, di mana hasil wawancara tersebut dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui kesulitan siswa dan juga faktor eksternal penyebab kesulitan siswa. Teknik analisis data yang digunakan ini juga termasuk model analisis data. Poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesulitan belajar matematika yang dialami siswa pada materi himpunan terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu kesulitan memahami soal, di mana siswa mengalami kesulitan dalam mengartikan notasi, dan juga siswa kesulitan dalam simbol matematika pada materi himpunan. Yang kedua, kesulitan mentransformasi, di mana ketidakmampuan siswa untuk menentukan rumus himpunan. Serta yang ketiga yaitu kesulitan menyelesaikan soal. Siswa tidak mampu melakukan operasi hitung yang berguna untuk menyelesaikan soal himpunan. Serta siswa kesulitan menyelesaikan soal dalam bentuk cerita. Faktor yang kedua itu faktor eksternal, terdiri dari tiga. Yang pertama, faktor sekolah, di mana suasana siswa, kelas yang ramai, dan juga jam mata pelajaran yang berlangsung siang. Yang kedua, lingkungan masyarakat, yaitu pengaruh handphone yang mengganggu konsentrasi belajar siswa. Serta poin yang terakhir yaitu lingkungan keluarga, di mana kurangnya pendampingan orang tua pada saat siswa sedang belajar di rumah. Hanya sekian dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.